Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah zat yang telah melimpahkan rahmat, melimpahkan kenikmatan, dan melimpahkan hidayah bagi kita semua, sehingga pada saat ini di penghujung bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh berkah, kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untayan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang penyeru kebenaran, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan bersalawat kita mendapat syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema 4 orang yang hidupnya tidak dalam kerugian. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat suci Al-Quran, surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, demi masa sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah mengerjakan amal soleh, dan orang-orang yang telah berwasiat atau saling menasehati tentang kebenaran, dan orang-orang yang telah berwasiat tentang menetapi kesabaran. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, itulah 4 orang yang hidupnya tidak dalam kerugian. Yang pertama yaitu orang yang beriman, yaitu orang yang percaya bahwa ada zat yang telah menciptakan alam raya ini, alam raya yang sangat indah, alam raya yang sangat menakjubkan ini. Itulah adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga percaya akan hari pembalasan, dan juga percaya akan makhluk ciptaan Allah yang berupa malaikat, para nabi Allah, para utusan Allah, dan kitab Allah terdahulu. Itulah orang-orang yang hidupnya tidak dalam kerugian. Yang kedua yaitu orang-orang yang telah mengerjakan amal soleh atau wa amilus solihat, yaitu amal-amal yang telah bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga amal-amal yang bermanfaat bagi manusia. Amal solihat yang berhubungan dengan Allah, misalnya kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan semua perintah-perintah Allah, itu adalah amal solihat yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Sedangkan amal solihat yang berhubungan dengan manusia, yaitu kita menolong seseorang, kita menolong makhluk-makhluk Allah lain, seperti contohnya kita menolong hewan yang di jalan, yang dalam kelaparan atau kehausan, itu juga termasuk amal solihat. Dan juga apabila kita menyingkirkan duri di jalan,
menyingkirkan batu-batu di jalan agar orang yang lewat tidak mengalami kecelakaan atau terkena duri atau terkena kerikil tersebut. Itu termasuk juga perbuatan amal soleh. Yang ketiga yaitu orang-orang yang telah berpesan atau berwasiat tentang menetapi kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang ada ilmunya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan kebenaran yang mutlak sesungguhnya adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu orang-orang yang telah menetapi atau berwasiat kepada sesamanya untuk menetapi kesabaran. As-sabru yaitu menahan gejolak hawa nafsu kita untuk mencapai kebaikan. Itu adalah definisi daripada sabar. Dan sebagian ulama membagi sabar dengan 3, yaitu yang pertama as-sabru ala ta'at, yaitu sabar atau sabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena perintah-perintah Allah itu membutuhkan kesabaran, karena hanya harus mendapatkan ridho Allah semata, tidak mengharapkan ridho dari manusia. Yang kedua yaitu as-sabru alal maksiat. Apa yang dimaksud dengan as-sabru alal maksiat? Yaitu kita harus bersabar untuk tidak meninggalkan maksiat. Karena kemaksiatan adalah sesuatu yang bergejolak di dalam hati manusia, karena manusia itu mempunyai nafsu yang selalu ingin melakukan suatu kemaksiatan. Maka kita dengan bersabar tidak menjalankan maksiat, kita termasuk orang-orang yang tidak dalam kerugian. Yang ketiga itu as-sabru alal bala, yaitu sabar ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar di sini sangat penting bagi kita, karena kesabaran selalu harus ada, selalu harus tumbuh di dalam jiwa kita, agar kita termasuk orang-orang yang hidupnya tidak dalam kerugian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah dan menjadi orang-orang yang sabar. Dan juga kita termasuk golongan orang yang telah beriman, golongan orang yang telah melakukan kebaikan atau amal sholihat, dan golongan orang yang telah berwasiat menetapi kebenaran, dan orang yang bermaksiat untuk menetapi kesabaran. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di sini saya mewakili PAC Kenyapatan Sumombito mengucapkan terima kasih atas semua ranting-ranting, ketua ranting yang telah berpartisipasi di bulan Ramadan ini, memberikan kutum setiap hari. Semoga amal panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga PAC Fatayat Sumombito mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan juga selamat menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.